Arom dari SMA 2 Cikarang. Kalau boleh tahu nama kakak siapa? Halo, aku Putri Syafina Najwa, biasanya dipanggil Najwa, aku dari psikologi di angkatan 23. Di sini saya akan kasih pertanyaan buat kakak. Yang pertama, bagaimana metode pembelajaran yang digunakan kakak dalam mengerjakan soal-soal dalam mempelajari ini mata kuliah? Oke, kalau aku tipe yang harus baca dulu sebelum ada kelasnya. Jadi aku baca dulu bukunya, aku baca dulu materinya, dan nanti ketika diterangin dosen itu aku udah lebih paham lah alur dan struktur yang dimaksud dari dosen itu gimana. Nah, aku juga tipe yang harus nulis dulu kalau misalnya mau baca dan ngapalin sesuatu. Aku lebih mudah ketika aku menulis sesuatu gitu sih aku biasanya. Berarti kakak lebih ke metode visual gitu ya kak? Visual kalau di kelas sih ya, jadi aku harus benar-benar perhatiin dosennya. Okay. Yang kedua, menurut kakak mata kuliah yang paling sulit di jurusan psikologi ini apa? Mata kuliah paling sulit mungkin hal-hal yang berbau statistika kali ya, karena kan aku tuh kurang suka sama angka-angka. Dan di sini tuh kita dari semester 1 sampai aku lupa semester berapa, semester 4 atau 5 itu kita terus-terusan dikasih sama yang namanya statistika. Makanya mungkin menurut aku itu cukup jadi kesulitan juga sih. Yang ketiga, matkul favorit kakak dari semua mata kuliah itu apa? Matkul favorit aku ya? Aku suka banget teori kepribadian. Jadi itu tokoh-tokoh di psikologi itu kan ada banyak gitu ya. Nah, setiap tokoh tuh punya teori kepribadiannya masing-masing, dan di psikologi itu kan kita belajar tentang kepribadian manusia ya. Menurut aku menarik aja karena kayak aku bisa nyambungin ke hal-hal yang sesuai dengan personality seseorang gitu sih. Jadi kayak misalnya orang lain ngakuin ini, aku jadi kayak nyambungin, oh iya sih menurut teori kepribadian tokoh yang ini. Jadi kakak udah ada pengetahuan. Iya, jadi kayak ya ini sih itu. Aku coba teori kepribadian dan itu ada di semester 3, semester ini. Berarti kakak sekarang semester 3? Iya. Yang keempat, menurut kakak keuntungan apa aja masuk di jurusan psikologi yang mungkin orang lain nggak tahu? Keuntungan ya? Ini sih, karena kita belajar tentang manusia, aku ngerasa di sini aku lebih belajar untuk berempati. Aku lebih belajar untuk memahami orang lain, kenapa mereka ngelakuin ini, kenapa mereka bisa ngelakuin itu. Kalau mereka misalnya melakukan suatu masalah atau apa-apa, aku bisa lebih memahami perspektif mereka gitu loh, kenapa mereka mau melakukan itu. Jadi aku merasa masuk sini tuh aku bisa lebih berempati dan bersimpati sama orang lain sih. Dan mungkin di jurusan lain kita nggak mempelajari tentang hal itu. Lalu yang terakhir, kenapa kakak tertarik untuk kuliah di jurusan psikologi? Balik lagi sih, mungkin karena aku dari SMA emang aku tahu kalau apa yang aku suka itu hal-hal yang berbau sosial. Sedangkan psikologi itu belajar tentang manusia dan itu sosial banget, jadi itu. Kalau boleh tahu kakak dari masuk ke sini lewat jalur apa? Aku jalur PPKB. Oh, PPKB. Terima kasih ya kak. Oke, dan terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak ya kak atas visi misi Fakultas Psikologi. Kalau visi misinya saya lupa ini ada PPT-nya. Intinya kalau secara umum ya, visi misi dibuat dari visi misi Universitas Indonesia, diturunkan ke semua fakultas, termasuk Fakultas Psikologi. Kalau secara umum sih visi misi kita ingin menjadi Fakultas Psikologi yang berkontribusi pembentukan kesejahteraan masyarakat tingkat nasional, dunia gitu ya. Berharapnya sih minimal di level Asia lah ya, kita bisa menjadi universitas ternama, bisa membangun masyarakat yang madani ya, artinya sejahtera ataupun punya ilmu berdasarkan dari keilmuan psikologi yang kuat. Nah, untuk mencapai visi itu maka misinya macam-macam, misalnya menciptakan penelitian-penelitian tentang manusia, masyarakat Indonesia ataupun dunia gitu ya. Kemudian juga kita punya pengajaran yang berdasarkan dari
keilmuan yang kuat, kita juga punya kegiatan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan masyarakat, dan kita punya kerjasama dengan berbagai pihak institusi baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu untuk dalam rangka mencapai visi ke arah sana. Mungkin itu ya. Boleh lanjut ke nomor 2? Boleh, silakan. Ini saya bertanya, Ya. bagaimana metode pembelajaran yang digunakan? Lalu apakah termasuk kampus ini termasuk kampus mereka? Oke. Kalau dari pertanyaan kampus Merdeka atau enggak, kalau kampus MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu penetapannya semua sejak tahun 2020. Dari di psikologi sendiri sejak tahun 2020 sudah menetapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena di WISDI sejak tahun 2020 ya. Itu menetapkannya. Lalu bagaimana apanya? Bagaimana metode pembelajaran yang digunakan? Oh, pembelajarannya banyak. Pada prinsipnya kita pelajarannya, kalau kita ada gogik, ada andragogik gitu ya, ada heterogogik. Sekarang udah lebih ke arah lagi transformasi. Jadi pendidikan orang dewasa ya, artinya orang dewasa itu mungkin bukan lagi harus satu arah, tapi harus berdasarkan dari student, makanya lebih ke arah student learning. Jadi pembelajaran itu dari siswa gitu ya. Jadi berbasisnya tidak lagi satu arah memberikan, tapi diskusi gitu ya, lebih banyak pembelajaran dengan diskusi, buat project, kemudian role playing, studi tour, praktek ya, itu kebanyakan. Walaupun juga ada lecturing, ada mengajar juga ya, tapi porsinya lebih banyak yang ke arah proses-proses yang pembelajaran dari mahasiswanya. Perkenalkan itu saya Sekar Aromi dari kelas 11. Kelas Aku Alifa Tanesha dari kelas 11 juga. Aku Sekar Aromi dari kelas 11. Iya. Pertanyaannya, ada apa jalur khusus masuk perguruan tinggi? Pada intinya sih ada 3 jalur ya, tapi saya lupa namanya. Ada jalur melalui nilai prestasi kalian di SMA. Itu kalau sekarang istilahnya Pak SBMPTN kali ya. Jadi kalian melihat progres pembelajaran di sekolah SMA di kelas 1 sampai kelas 3 itu seperti apa. Harapannya tuh naik gitu ya. Dan berharapnya sih minimal 8 lah ya, nilai 8 tuh semua mata pelajaran ya. Karena kalau kami lihat rata-rata dari 8 dan 8,5 gitu ya. Jadi memang jangan sampai drop gitu ya. Itu mungkin kita lihat progres pembelajaran. Itu yang pertama, progres pembelajaran. Ada juga berprestasi. Cuma berprestasi itu kuotanya lebih sedikit. Misalnya tingkat prestasi tingkat nasional, internasional gitu ya. Karena beberapa misalnya di sini juga ada yang mereka atlet sepeda yang sudah punya prestasi di mancanegara gitu ya, macam-macam. Jadi itu juga bisa. Atau juga kedua melalui tes seleksi bersama tingkat nasional ya, yang sifatnya saya lupa namanya, kalau nggak salah melalui tes computerized. Jadi kalian datang ujian di komputer, dari poin skornya itu akan menunjukkan hasil bisa diterima di fakultas apa. Itu yang berikutnya. Yang terakhir adalah mandiri. Tes mandiri itu diadakan masing-masing universitas. Kalau di UI misalnya kita punya SIMAK namanya, ya itu penyelenggaraannya yang memang tuh tes mandiri dari UI ngadain seleksi. Nah kuotanya itu banyak terbesar yang dari proses SMA, dari yang diadakan secara nasional, tes berbasis komputer itu UMPTN, SBMPTN, kemudian tes berbasis komputer UTBK ya, kemudian SIMAK, baru prestasi. Ya, itu mungkin jalur masuknya. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk mewujudkan visi misi kampus, apa saja yang sudah dilakukan oleh kampus ini? Visi misi ya karena mencapai level penguatan ilmu sebagai dasar kemajuan masyarakat madani, nanti kita menguatkan dari keilmuannya ya. Jadi misalnya kita sekarang di kampus ini punya kelompok riset, ada lab riset gitu ya, macam-macam. Ada kelompok riset keluarga, ada kelompok riset lalu lintas, ada tentang kesehatan mental gitu ya. Itu salah satu cara supaya punya banyak kegiatan riset yang kuat. Kemudian dari dasar riset itulah yang menjadi dasar untuk metode pembelajarannya. Kemudian metode pembelajaran juga metode pembelajaran yang sifatnya banyak diskusi, banyak dari mahasiswa berkembang, mereka juga jadi kritis gitu ya, karena sekarang kan perlu manusia yang kritis, yang inovasi gitu ya, nggak hanya menerima tapi juga bisa memberikan saran dan semuanya itu atmosfernya seperti itu. Dan juga mungkin kita juga misalnya sering ada kunjungan-kunjungan dari
kampus atau mendatangkan dosen dari luar misalnya, atau pembicara yang bisa membantu mengembangkan wacana dari mahasiswa baik dalam negeri ataupun luar negeri. Ada pertukaran mahasiswa baik dalam negeri ataupun luar negeri. Itu mungkin salah satu cara supaya secara mereka memahami masyarakat Indonesia dan mereka juga bisa menunjukkan keilmuannya di level internasional.